Karena di 2016, 17, 19, 19, 20, 21 itu. Bagi saya, menyusui itu adalah seperti sebuah janji yang harus saya tepati. Flat nipple itu dikasus dengan puting yang datar, disedot anaknya itu perih itu. Belum apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa, ini belum sakit, ini sakitnya nggak seberapa saat aku lahirkan kemarin, ini nggak seberapa gitu. Karena awal menyusui saya tuh kaku banget, kayak robot, kayak sudah biasa gitu ya. Kalau misalnya digigit terus sampai berdarah itu, aduh berdarah lagi. Menyusui sambil tiduran, sambil miring ke kanan, miring ke kiri, sambil anaknya salto, membuka dadanya gitu, sampai tertidur, sampai keler gitu loh, bahasa ini keler, kena angin. Berapa hari kemudian itu nggak bisa dipompa tuh bener-bener nggak ada yang keluar sama sekali, cuman basahi pantat botolnya itu aja. Lagi sakit, lagi demam itu dinanani langsung sembuh, pokoknya lagi rewel dinanani sembuh, kejeduk dinanani sembuh, jatuh sedikit dinanani sembuh. Nggak keajaiban menyusui, karena 2 tahun itu cepet banget rasanya, nggak kerasa sampai tiba-tiba udah langsung disape aja. Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku, perjuanganku saat menyusui kedua anakku sampai 2 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, menurutku ini perjuangan yang cukup panjang ya, walaupun itu nggak semuanya sih, nggak full dari tahun 2016 ya. Jadi untuk anakku yang pertama dari 2016, 17, 18, lalu 2019 bulan Juli itu aku melahirkan anakku yang kedua dan aku memulai menyusui lagi sampai detik ini. Nah, insya Allah nanti tahun 2021 ini, yaitu bulan depan, bulan Juli tahun 2021, aku akan menyapi anakku dan ini sudah mulai mengurangi intensitas menyusuinya ya. Dan untuk cerita menyapi dengan cinta mungkin selanjutnya ya, karena sekarang saya akan menceritakan tentang bagaimana sih suka dukanya untuk menyusui anak sampai 2 tahun, bagaimana perjuangannya. Itu setiap ibu pasti memiliki ceritanya sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Bagi saya, menyusui itu adalah seperti sebuah janji yang harus saya tepati, karena ketika saya ingin hamil, dalam hati itu saya sudah berniat untuk semoga saya bisa menyusui anak saya sampai 2 tahun. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk saya bisa menyusui anak saya sampai 2 tahun. Pun ternyata menyusui itu tidak mudah karena harus ada penyesuaiannya dulu, dari bagaimana awal menyusui yang sangat berat, yaitu dengan pelekatan yang belum sempurna, jadi bisa lecet, bisa berdarah, anaknya tuh jadi bingung putih. Kasus saya di saat awal menyusui itu dengan kasus flat nipple. Flat nipple itu adalah kasus dengan puting yang datar atau mungkin ada juga yang mendelep gitu. Jadi itu nipple-nya itu nggak timbul, jadi anaknya itu jadi sulit untuk menyedotnya. Pelekatan itu juga tidak mudah karena harus menggunakan perasaan agar bisa benar-benar nipple-nya itu bisa pas masuk ke mulut bayinya gitu. Jadinya memang harus banyak latihan, banyak belajar, dan bayi itu kan sama-sama belajar gitu ya. Jadinya kita harus terus berjuang gitu biar anaknya itu juga bisa terus belajar, terus melatih anaknya juga, melatih kita juga. Jadi awal-awal menyusui itu kita itu ya sama-sama belajar gitu. Jadinya jangan kalau misalnya pas awal-awal kok anaknya susah buat pelekatan atau susah menyusui, itu ya memang awal perjuangan itu ya seperti itu. Jadinya memang kita harus terus berlatih, terus mencoba agar si anak itu bisa menyusu dengan tepat dan pas gitu sama putingnya. Jadinya pelekatannya pun juga sempurna gitu, pelekatannya pas.
Dan kalau misalnya sudah pas itu udah enak banget. Kalau nanti tinggal dinenen aja, tinggal disodorin, nggak perlu kaku kayak robot. Karena awal menyusui saya tuh kaku banget, kaku kayak robot. Jadi harus duduk di kursi, diganjel bantal kanan kiri, dan harus gini. Jadinya memang waktu awal menyusui aku belum bisa menyusui sambil tiduran. Sampai akhirnya terus berlatih dengan anak, ternyata jadi lebih gampang gitu. Jadi menyusui sambil tiduran, sambil miring ke kanan, miring ke kiri, sambil kepalanya di samping sini, sambil anaknya salto, sambil anaknya jungkir balik, sambil kepalanya di sini, kakinya di sini, itu udah terbiasa gitu, udah lihai gitu. Untuk menyusui 2 tahun ini, menurutku ini juga bukan sesuatu yang singkat, tapi juga menurutku cukup panjang ya. Kan yo nggak sebentar gitu ya, nggak lama, walaupun ini juga perjuangan juga belum berakhir. Selama aku menyusui selama itu banyak sekali pengalaman yang aku alami gitu ya, mulai dari menyusui yang sulit tadi, sambil disambi-sambi, sambil masak, sambil digendong, sambil naik motor, sambil harus kalau naik motor harus berteduh dulu di rumah orang, yang maksudnya pinggir rumah, pinggir jalan gitu, atau ke warung dulu buat menyusui gitu. Kalau di dalam mobil mungkin udah biasa ya, tapi kalau naik motor itu yang paling sulit. Tapi ya alhamdulillah bisa, walaupun harus ditutupi, mungkin ditutupin jaket, ditutupin kerudung, tutupin selendang sambil jalan gitu, sambil jalan di belakang. Maksudnya saya yang bonceng gitu ya, sambil di belakang, terus sambil di dalam mantol juga pernah hujan-hujanan gitu. Nah itu akan menjadi pengalaman yang indah tersendiri yang tidak mudah aku lupakan. Selanjutnya perjuangan dengan puting yang lecet gitu. Kalau menurutku puting yang lecet itu wajar ya, khususnya untuk ibu-ibu yang awal-awal menyusui gitu. Jadi kalau awal menyusui mungkin dengan pelekatannya belum sempurna, itu nanti putingnya itu kadang bisa lecet gitu loh. Kalau orang-orang bilangnya sih karena lidah bayi itu landep, tapi menurutku itu karena pelekatannya yang belum sempurna, pelekatannya belum pas gitu. Nah itu wajar. Dan kalau misalnya sudah lecet, terus sudah lukanya itu sudah mulai menghitam gitu ya, apa itu kayak koreng gitu loh, kalau udah mengelupas itu udah enak banget gitu. Kalau anak yang nyedot itu kitanya udah nggak kesakitan, karena kalau misalnya awal menyusui emang kerasa banget sakitnya ya, waktu harus bisa tahan nafas, tarik nafas, buang nafas, karena dibandingkan dengan rasa melahirkan saat kontraksi itu jauh lebih sakit saat kontraksi. Jadi waktu disedot anaknya itu perih itu ini nggak apa-apa, ini belum sakit, ini sakit nggak seberapa saat aku melahirkan kemarin, ini nggak seberapa gitu. Sebenarnya itu kita menanamkan sugesti positif gitu loh, buat kita menyusui itu bukan sakit, udah nggak mau menyusui, menyerah, ya udah gitu. Jadinya jangan menyerah. Dan ternyata lecet ketika menyusui itu tidak hanya terjadi pada awal menyusui aja, tetapi juga pada saat anak sudah mulai tumbuh gigi. Nah, waktu tumbuh gigi ini adalah sesuatu yang bikin ngilu juga, karena biasanya kalau gusinya anak itu lagi gatel, lagi mau tumbuh gigi, itu dia akan menggigit-gigit apapun, termasuk menggigit puting ibunya saat dia menyusui. Kayak sudah biasa gitu ya, kalau misalnya digigit terus sampai berdarah itu, aduh berdarah lagi. Jadinya dulu waktu menyusui anakku yang pertama itu, waktu digigit itu benar-benar sampai dalam gitu loh, kayak dagingnya itu kelihatan gitu, apanya berdarah, terus kayak kebuka gitu loh. Tapi ya cuman sedikit tapi ya sakitnya tuh dalam gitu loh, kayak dicokot tuh, bayangin dicokot gitu. Tapi alhamdulillah untuk anakku yang kedua ini kok alhamdulillah tidak menggigit-gigit lagi seperti anakku yang pertama. Jadi bekas-bekas luka itu, gigitannya itu masih membekas gitu. Menyusui selama 2 tahun itu berarti kita rela untuk tidur dengan dada terbuka setiap malam, karena biasanya anak itu kan kalau malam itu pasti bangun terus sampai paling nggak 3 kali atau berapa kali gitu, tergantung dari anaknya sendiri sih. Tapi setiap malam itu seorang ibu yang menyusui langsung itu pasti biasanya sih membuka dadanya gitu sampai tertidur, sampai keler gitu loh, bahasa niki keler, kena angin. Sampai kadang tuh pernah dulu waktu menyusui anak yang pertama, karena saking ngantuknya, saking capeknya gitu, ternyata tuh sampai pagi itu masih belum ketutup selimut atau ketutup dasternya lagi gitu. Jadinya kayak dada itu kayak berat gitu loh, kayak banyakan angin gitu loh. Jadi kalau dulu
masih sering kayak ngerok-ngeroki gitu, dikeringi gitu. Dan hal yang paling saya tidak lupakan itu adalah menyusui saat anak sedang sakit gitu. Setelah melahirkan anakku yang kedua, itu ternyata kakaknya itu sakit, muntah-muntah terus tengah malam gitu. Jadinya sambil menyusui anak, sambil ngurusin anakku yang pertama sakit, muntah-muntah, bingung gitu gimana caranya. Karena waktu itu ya memang suami kerjanya jauh, di rumah cuma bertiga, terus ngurusin anak. Ternyata kok anaknya sakit, satunya masih kecil banget suami. Dan alhamdulillah waktu itu aku langsung telepon mbahnya. Dan ibu itu langsung datang jam 1 malam itu ngojek datang. Itu perjuangan yang nggak terlupakan itu. Ternyata si anakku yang pertama ini masih muntah-muntah terus. Akhirnya dibawa ke IGD jam 2 atau 3 malam itu, dibawa ke IGD sambil gendong bayi, terus sambil diingetin, Bu ini anaknya jangan ikut ke IGD ya, kasihan bayinya. Terus bayinya nunggu di luar dulu karena bayinya masih 2 bulan ya. Pokoknya yang paling susah itu adalah itu saat anak sakit. Walaupun anakku yang pertama atau anakku yang kedua kalau sakit ya tetap sedih gitu, nangis terus di rumah, nangis rumah jadi rapi terus. Tapi saat itu ya aku jadi lebih bersyukur sih kalau rumahnya berantakan itu berarti anak-anak sedang sehat. Karena kalau anak-anak sakit itu rumah itu masih tertata dalam keadaan semula, nggak ada yang berubah, itu rasanya tuh sedih banget gitu. Mondok di rumah sakit, tidur di rumah sakit, terus aku nggak bisa nungguin, harus ngurusin anakku yang bayi, harus nyusoni, terus pikirannya jadi kalut gitu. Paginya aku baru bisa nungguin si kakaknya, terus baru datang untuk paginya karena kalau malam ditungguin sama mbah, karena bisanya memang mbah kan. Pokoknya sedih banget lah kalau inget itu tuh. Terus menyusuinya juga aku tuh pumping, tapi pumpingnya itu nggak rajin gitu loh, karena aku yakin cuma di rumah aja gitu ya. Itu pentingnya pumping itu ya, walaupun aku juga masih punya persediaan, tapi aku kayak mungkin karena nggak terbiasa ngasih beku gitu ya, jadinya aku nggak pumping lagi. ke bangsal kan nggak boleh ya kalau bayi masih itu. Terus tak tinggal di ruang laktasi, ditinggalnya sama itu sih, ada yang dulu waktu awal kan masih ada ART gitu, jadinya ditinggal sama ART di sana, dijagain. Dan waktu aku nungguin anak yang pertama itu, waktu yang sakit itu aku bingung juga mau turun gitu, kok nungguin anaknya pada waktunya nungguin anak yang sakit, nanti nggak ada yang nungguin, atau mbah lagi istirahat kan capek juga ya, aku harus waktunya nyusuin, nggak bisa turun, nanti anakku yang pertama sama siapa. Terus akhirnya aku nungguin dulu, dan ternyata anakku yang bayi itu rewel banget karena aku nggak ngasih asip juga, nggak ngasih asip perah gitu. Terus ya itu akhirnya pernah dikasih air putih dari botolnya ART, bilangnya gitu. Aduh ya Allah, kecewa gitu loh, kok anakku kok dikasih air putih gitu. Mungkin ya bingung juga ya rewangnya itu, si mbaknya itu juga bingung juga mau ngasih apa, karena kami harus misalnya. Terus akhirnya hari-hari berikutnya aku bisa pumping, dan aku bisa pumping, jadinya aku memang lebih senang kalau pumpingnya tuh lebih seger gitu loh, namanya pumping. Terus paginya tuh ngasihin, jadi tinggal itu aku udah lega. Nah pas hari selanjutnya ternyata pikiran itu sangat dipengaruhi ya, stres gitu. Aku juga nggak kebayang kalau misalnya aku misalnya bekerja terus aku jadi ibu yang suka ibu yang memerah asi. Aku nggak bisa bayangin gitu, karena aku tuh ya orangnya kayak gampang stres gitu, dan stres itu pengaruh langsung sama produksi asi. Nah berapa hari kemudian itu nggak bisa dipompa tuh bener-bener nggak ada yang keluar sama sekali, cuman basahi pantat botolnya itu aja. Terus akhirnya alhamdulillah pada saat hari itu juga si anakku udah boleh pulang dari rumah sakit, dan alhamdulillah anakku jadi bisa nyusul langsung gitu, si adik bayi bisa nyusul langsung. Karena kalau misalnya pumping aku udah nggak bisa lagi kalau kayak gitu ya, jadi harus menyusul langsung dari ibunya supaya produksi ASI itu bisa tetap lancar gitu. Berapa bulan kemudian ternyata anakku yang kedua itu juga sakit batuk, tapi nggak bisa keluar gitu, jadinya ada radang di paru-parunya. Itu tuh juga agak khawatir juga ya, maaf ya mak, karena dulu ART ku kan juga sering batuk, dan batuknya tuh sampai sesek. Yang anakku itu kok jadi batuk sampai sesek juga gitu. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit, dan ternyata dahaknya itu nggak bisa keluar karena terlalu lama di sini, nggak bisa dikeluarin gitu. Jadinya harus dinebu, harus diuap, harus disinar gitu, biar
biar dahaknya itu bisa keluar gitu. Dan mungkin itu salah satu pertimbanganku, aku belum, masih agak trauma gitu sama kalau misalnya dengan ART gitu, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Dengan pengalamanku yang kemarin itu, jadi aku agak trauma gitu, agak lebih baik tak urus sendiri lah, yang penting tak urus sendiri, anak-anak tak urus sendiri dan semuanya sehat gitu, nggak ada yang sakit gitu. Dan itu kejadiannya itu adalah 1 bulan sebelum pandemi. Mungkin kalau misalnya saat itu sudah pandemi, sudah dicurigai gitu ya. Begitu pandemi aku udah mantep, aku sementara untuk saat ini nggak pakai ART dulu karena masih trauma, dan aku mengerjakan semuanya sendiri. Dan itu mungkin salah satu alasannya aku tidak menggunakan ART saat ini. Pokoknya semuanya sehat, dan aku yakin dengan memberikan ASI selama 2 tahun itu paling nggak bisa menjaga daya tahan tubuhnya supaya anak-anak itu sehat. Dan yang pasti untuk 1000 hari pertamanya itu yang sangat-sangat penting untuk pertumbuhannya ke depannya gitu, biar selalu sehat dan pertumbuhannya itu sesuai gitu. Dan aku berharap dengan ini bisa, dengan menyusui selama 2 tahun itu bisa jadi kebal juga lebih sehat. Pokoknya menyusui itu adalah obat yang paling mujarab dari segala sakit. Jadi kalau misalnya lagi sakit, lagi demam, itu dinanani langsung sembuh. Pokoknya lagi rewel dinanani sembuh, kejeduk dinanani sembuh, jatuh sedikit dinanani sembuh, nggak rewel lagi gitu. Seperti anakku ini juga, ini tadi barusan jatuh langsung dinanani langsung sembuh. Jadinya itulah keajaiban menyusui. Keajaiban menyusui itu adalah obat dari dia rewel, jadi nggak rewel lagi kalau misalnya sudah nenek. Pokoknya perjuangan menyusui belum berakhir. Aku masih terus belajar untuk mengingat-ingat lagi bagaimana caranya aku menyapi dengan cinta saat anakku yang pertama. Dan aku berharap semoga anakku yang kedua ini juga bisa disapi dengan cinta, yaitu disapi dengan penuh kasih sayang, memberitahu dengan baik-baik kalau misalnya neneknya itu sudah selesai, kalau misalnya sudah 2 tahun. Dan semoga besok saya juga bisa sharing tentang pengalamanku untuk menyapinya dengan cinta. Untuk cerita pengalamanku menyusui selama 2 tahun dari ini bisa menjadi cerita teman-teman semuanya. Semoga bisa juga semangat juga untuk terus menyusui sampai anaknya 2 tahun atau lebih ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata, karena saya di sini juga bukan ahli ASI, tapi saya seorang ibu biasa yang hanya ingin menceritakan pengalaman-pengalaman saya saat menyusui anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Dan untuk ibu-ibu di luar sana yang sedang berjuang menyusui juga, tetap semangat, jangan menyerah, karena 2 tahun itu cepet banget rasanya, nggak kerasa sampai tiba-tiba udah langsung disape aja. Dan jangan sampai khawatir kalau misalnya perubahan bentuk payudara, jadi kendor, jadi karena bagaimanapun juga tetap suami tetap menyayangi kita, tetap menerima kita apa adanya, karena ini juga demi kebaikan anak-anak kita, demi kesehatan kita, demi kesehatan anak-anak kita. Sebenarnya untuk bentuknya kendor atau yang nggak seperti dulu lagi, itu kan sebenarnya juga bisa dirawat sendiri dengan cara massage atau dengan cara olahraga gitu, kalau misalnya niat sih ya. Tapi ya itu ya, memunculkan niatnya itu susah ya. Cukup sekian ceritaku kali ini, semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa memberi semangat buat para pejuang ASI. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channelku. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.